19 nama tempat yang disebut dalam Al-Quran. Ada 19 nama tempat yang diabadikan dalam Al-Quran. Kami menyusunnya berdasarkan urutan muncul dalam Al-Quran. Apa tempat pertama yang disebutkan namanya dalam Al-Quran? 1. Mesir. Kisah dalam Al-Quran dimulai dengan kisah Bani Israel di zaman Musa alaihissalam. Maka Mesir adalah nama tempat yang pertama kali muncul di dalam Al-Quran ayat 61 surat Al-Baqarah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kata itu tidak merujuk kepada kota Mesir, melainkan kepada sebarang kota besar. 2. Bukit Tur. Sebetulnya tempat ini masih berada di sekitar Mesir, tapi kita membahas secara terpisah karena memang terdapat peristiwa bersejarah di tempat ini, yaitu tempat di mana Bani Israel diambil keteguhannya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat bukit Tur di atas mereka yang disebut di ayat 63 surat Al-Baqarah. 3. Babilonia, Irak. Kita sama-sama mengetahui jika Babilonia adalah tempat di mana berdiri kerajaan Sulaiman yang megah. Pada ayat 102 surat Al-Baqarah, penyebutan nama Babilonia dikaitkan dengan kejadian saat dua malaikat, Harut dan Marut, mengajarkan orang kafir ilmu sihir di masa kerajaan Sulaiman alaihissalam. 4. Arafah, Mekah. Setelah pembahasan tentang kaum sebelum Muhammad SAW, barulah pada tempat keempat dibahas tentang ibadah haji. Kaum muslimin melakukan wukuf atau berdiam di Arafah, sebuah gunung di Mekah. Walaupun begitu, kita telah mengetahui jika ibadah haji adalah ibadah yang telah dilaksanakan oleh kaum Ibrahim dan nabi lainnya sebelum Muhammad SAW. 5. Masyaril Haram atau Muzdalifah. Masih di ayat yang sama yaitu 189 surat Al-Baqarah, tempat yang dibahas adalah Masyaril Haram atau biasa disebut Muzdalifah. Saat melakukan haji diharuskan berzikir di Muzdalifah dan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh saat mabit di Mina. 6. Mekah. Pada ayat 96 surat Al-Imran disebutkan nama kota Bakkah yang merujuk kepada kota Mekah. Dan menjelaskan tentang rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia merujuk pada Ka'bah. Kata Bakkah sendiri dimaknai padat, macet, dan berkerumun. 7. Badar dekat Madinah. Pada ayat 123 surat Al-Imran dibahas tentang perang Badar, yaitu perang yang terjadi di suatu tempat bernama Badar dekat Madinah. Perang ini adalah perang pertama kali kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali banyaknya. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan. 8. Palestina, Baitul Maqdis. Nama Baitul Maqdis pertama kali muncul di ayat 21 surat Al-Maidah membahas tentang perintah Musa kepada kaumnya untuk memasuki Baitul Maqdis. Setelah sebelumnya mereka terlunta-lunta di padang pasir selepas pergi dari Mesir. Karena mereka tidak bersyukur atas makanan dan minuman yang Allah berikan kepada mereka. 9. Madian, Yordania. Pada penduduk Madian diutus Nabi Syuaib seperti yang disebutkan di ayat 85 surat Al-A'raf. Perilaku mereka yang buruk adalah suka mengurangi timbangan dan merugikan orang lain. Kata Madian diulang sebanyak 10 kali dalam Quran. Kisah tentang Madian tidak hanya merujuk pada Nabi Syuaib, tapi juga ada kisah yang dikaitkan dengan Musa dan wanita yang berselisih. 10. Hunain dekat Mekah. Seperti ketika membahas tentang tempat bernama Badar, Hunain adalah salah satu medan perang yang juga jumlah kaum muslimin tidak sebanyak kaum kafirin. Perbandingannya 1:2. Kali ini kaum muslimin melawan suku dari Thaqif. Pembahasan tentang perang ini disebutkan di ayat 25 surat At-Taubah. 11. Gunung Judi, Irak. Gunung Judi adalah tempat berlabuh kapal Nabi Nuh seperti yang dipaparkan di ayat 44 surat Hud. Di mana tepatnya letak Gunung Judi, seperti juga posisi tepatnya semua tempat yang disebutkan dalam Al-Quran, selalu ada perdebatan di dalamnya. Mungkin suatu saat teknologi dan pengetahuan manusia bisa mengungkapkan tempat yang akurat dari semua yang diberitakan Al-Quran. 12. Aikah, Yordania. Kisah tentang penduduk Aikah terdapat di ayat 78 surat Al-Hijr. Mereka adalah kaum penyembah pohon besar karena memang di tempat itu tanahnya subur dan banyak tumbuh pepohonan besar. Bukannya bersyukur pada Allah, mereka malah menyembah pohon itu. Nabi yang diutus pada mereka adalah Syuaib alaihissalam. 13. Hijr, Arab. Kisah tentang penduduk Hijr disebutkan di ayat 80 surat Al-Hijr. Al-Hijr merupakan salah satu bagian dari wilayah Thamud. Mereka mengingkari kenabian Nabi Soleh alaihissalam.
Mereka adalah bangsa yang mampu membuat rumah dengan cara mengukir bebatuan. 14. Kahfi, Turki. Kisah tentang Ashabul Kahfi dipaparkan di ayat Al-Kahfi dimulai di ayat 9. Banyak perdebatan tentang lokasi Ashabul Kahfi, tapi sebagian besar ahli merujuk pada daerah yang tidak jauh dari Kekaisaran Romawi. Kisah tentang para pemuda yang melarikan diri dari raja yang lalim ini menarik karena Allah menidurkan mereka selama ratusan tahun. 15. Tua, Syam. Tua adalah suatu lembah tempat Musa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 12 surat Toha, Allah memerintahkan Musa untuk membuka sepatunya ketika memasuki Toa. Musa datang ke Tua karena mencari api. Lalu Allah memaparkan tentang fakta akan tiada Tuhan selain Allah dan memberi Musa mukjizat dengan berubahnya tongkat darinya menjadi ular. 16. Ras Azerbaijan. Tempat ini disebutkan pertama kali di ayat 38 surat Al-Furqan dikaitkan dengan kaum Ad dan Samud. Ras adalah salah satu nama sumur yang dijadikan tempat penguburan para nabi. Atau disebut juga tempat ini dengan nama Uhud. Mereka dibinasakan dengan cara ditenggelamkan. 17. Sabah, Yaman. Nama Sabah muncul di ayat 22 surat An-Naml. Kita tahu Sabah adalah wilayah pemerintahan Ratu Balkis yang diundang Sulaiman alaihissalam untuk datang ke kerajaannya. Sabah adalah tempat yang subur, memiliki perkebunan luas dan bendungan. 18. Ahqaf, Yaman. Nama tempat ini dijadikan nama surat. Pertama kali disebutkan di ayat 21 surat Al-Ahqaf. Penduduk Ahqaf yang dimaknai tempat berpasir mendustakan Nabi Hud. Mereka sering disebut sebagai kaum Ad. Mereka mendirikan istana dari batu bukan untuk ditinggali, tapi lebih karena keinginan mereka untuk hidup abadi, seperti yang disebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 135. 19. Iram, Damaskus. Kota ini disebutkan di ayat 7 surat Al-Fajr. Seperti juga Ahqaf, tempat ini merujuk pada kaum Ad. Mereka membangun bangunan tinggi yang belum pernah dibangun di tempat lain. Mereka dibinasakan oleh angin dingin yang kencang. Sekian pembahasan tentang 19 nama tempat yang disebutkan dalam Al-Quran. Penyebutan ini tentu agar kita meyakini semua kejadian dalam Al-Quran adalah fakta. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.